Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12-2, kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang upaya menanggulangi krisis air bersih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhi Amrullah. Nama saya Jifarsi Pratama. Nama saya Jeda Felbiana. Nama saya Sumka Cahyaruh Kusuma. Nama saya Janganjula Yonanda. Nama saya Alfiona Permata Putri Tuanaya. Latar belakang. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berguna dan paling potensial dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan di bumi, di mana kebutuhan akan air terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor pertumbuhan jumlah penduduk, melainkan air juga digunakan dalam kegiatan industri dan pertanian. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang menuntut terpenuhinya kebutuhan akan air yang terus meningkat. Lama-kelamaan, ketersediaan air akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Krisis air bersih ini dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros dalam memanfaatkan air. Hal ini disebabkan karena air dianggap milik umum dan tidak terbatas. Di samping peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan di segala bidang, kerusakan lingkungan hidup juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berkurangnya sumber air bersih. Faktor penyebab krisis air bersih: 1. Kekeringan, 2. Overpopulasi, 3. Sistem pertanian, 4. Adanya polusi air, 5. Penggunaan air yang berlebihan. Dampak krisis air bersih: 1. Terjadinya kerusakan ekosistem, 2. Menimbulkan banyak penyakit, 3. Kelaparan jadi merajalela, 4. Kemiskinan berpotensi meningkat. Upaya menanggulangi krisis air bersih. 1. Membuat tempat penampung air hujan. Indonesia memiliki 2 musim yang berganti setiap 6 bulan, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebaiknya membuat tempat penampungan air hujan untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan permukaan. Air hujan bersih dan dapat digunakan untuk mencuci baju, piring, mobil, dan lainnya. Ini tidak hanya membantu mengurangi krisis air bersih, tetapi juga menghemat pengeluaran air. Untuk mencegah sarang nyamuk penyebab demam berdarah, tempat penampungan harus dirawat dan ditutupi dengan baik agar tetap bersih dan aman digunakan. 2. Menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan air bersih. Pohon berperan sebagai penyaring air alam dan menyimpan pasokan air tanah. Sayangnya, banyak hutan yang mengalami deforestasi dan kerusakan. Oleh karena itu, reboisasi diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Pohon dapat membantu mengurangi krisis air bersih karena mampu menyimpan air dan membersihkan air. 3. Tidak membuang sampah di sepanjang saluran air. Hindari membuang sampah di saluran air untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan lingkungan. Saat sampah dibuang sembarangan ke saluran air akan tercemar dan mengancam ekosistem serta kesehatan manusia. Disarankan untuk tidak membuang sampah di sungai agar air tetap bersih. Ajak orang lain untuk turut menjaga kebersihan saluran air dan memilah sampah yang bisa didaur ulang. Pastikan sampah dibuang di tempat yang sesuai. Dengan perilaku ini, kita dapat mencegah krisis air bersih dan melindungi lingkungan dari kerusakan. 4. Menghemat penggunaan air. Penting untuk menghemat penggunaan air guna mencegah krisis air. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan, seperti memperbaiki pipa bocor, menampung air hujan, dan mematikan keran saat tidak digunakan. Selain itu, penting juga untuk menggunakan kembali air bekas mencuci beras atau sayuran. Meskipun sederhana, langkah-langkah ini akan membantu menjaga pasokan air di masa depan. Air yang sudah digunakan bisa digunakan untuk menyiram tanaman atau halaman, sehingga tidak langsung dibuang. Dengan demikian, ketersediaan air bersih bisa terjaga untuk keperluan masa depan. 5. Edukasi masyarakat tentang konservasi air. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan cara-cara untuk menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Program-program pendidikan dan kampanye sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran akan masalah krisis air dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. 6. Investasi dalam infrastruktur air bersih. Pemerintah dan pihak berwenang perlu berinvestasi dalam infrastruktur air bersih yang lebih baik. Ini termasuk pembangunan dan pemeliharaan saluran air, instalasi sistem penyaringan air yang efisien, dan pengembangan sumber air alternatif seperti desalinasi air laut.
Dengan meningkatkan akses terhadap air bersih, kita dapat mengurangi krisis air secara keseluruhan. 7. Mengatasi polusi air. Polusi air merupakan ancaman serius terhadap ketersediaan air bersih. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi limbah industri, pertanian, dan domestik yang mencemari sumber air. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas air. 8. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Krisis air adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari seluruh masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan, seperti membersihkan sungai, mengikuti kampanye penyadaran, atau bergabung dengan kelompok advokasi lingkungan, kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi krisis air. Kesimpulan, krisis air bersih merupakan masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, mengatasi krisis air bersih memerlukan langkah-langkah kolektif. Salah satunya adalah memanfaatkan air hujan dengan membuat penampungan untuk keperluan rumah tangga. Reboisasi juga penting untuk menjaga kelanjutan pasokan air, karena pohon berperan sebagai penyimpan dan penyaring alami air. Selain itu, perilaku menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah di saluran air, serta menghemat penggunaan air sehari-hari sangat penting. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur air bersih dan menangani polusi dari limbah industri dan pertanian. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan melalui edukasi serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan untuk melindungi sumber air. Semua langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan air bersih di masa depan. Saran, melakukan pemeriksaan pengawasan kualitas air bersih dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pemeriksaan kualitas air bersih meliputi pemeriksaan parameter fisik, biologi, dan kimia. Ketersediaan jumlah air bersih di terminal dapat menggunakan tempat penampungan air atau tandon supaya kebutuhan air bersih selalu tercukupi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.